Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu al hadis. Apa yang kita kerjakan dari pagi, siang sampai sore, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, orang yang berpuasa tentunya harus ada suatu keseimbangan antara jasmani dan rohani. Artinya, kalau beribadah hanya rohani saja tanpa jasmani, terasa kurang indah. Maka berpuasa itu adalah bisa mengurangi berat badan. Nah, nanti bisa jadi ideal. Nah, mangga Bapak Ibu sekarang timbang, nanti setelah puasa gimana? Berkurang atau bertambah? Nah, kalau berkurang berarti berhasil. Kalau bertambah berarti ya. Tapi insya Allah kalau orang yang berpuasa pasti ada yang berkurang. Walaupun 2 kilo, 3 kilo, besoknya lagi, itu lagi. Nah, ini adalah untuk kesehatan jasmani. Orang yang berpuasa juga akan menyehatkan jantung. Nah, ini ahli hisab nih, ahli hisab di bulan puasa berhenti dulu, ya, nah, dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu supaya jantungnya itu bersih daripada asap-asap rokok. Ya, walaupun ada yang suka, ada yang tidak. Bahkan yang lebih bahaya itu sebetulnya yang pasif daripada yang aktif. Ya. Nah, sekarang dengan puasa, mudah-mudahan jantung bapak-bapak sekalian pada sehat. Kemudian, dengan jasmani juga, yang tadinya kita itu makan 3 kali, ya, sekarang dikurangi, ya, diatur sehingga pencernaan kita itu supaya istirahat. Bapak-bapak menggunakan mesin motor aja 1 jam 2 jam istirahat. Kalau kita gimana? Pagi udah makan, udah ngopi, udah ngerokok, siangnya makan lagi, encan seblak, gehu, segala sesuatu, ditambah lagi makan sore, jadi 3 kali. Ya. Nah, ini tentu mesin yang dalam perencanaan kita itu akan selalu bekerja. Dengan saum itu sendiri kita kurangi, ya. Yang tadinya 3 piring, saum waktu sahur setengah, misalkan nanti buka juga setengah, berarti cuma 1 piring. Nah, kita ketahui makanan kita itu mengandung gula yang tinggi. Gula yang tinggi. Nah, kita puasa berarti kita kurangi gula itu. Ya. Jadi akan membuat kontrol daripada gula darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, orang yang berpuasa itu juga akan terasa badan itu panas. Mendetoksifikasi. Bapak-bapak kadang-kadang ada rasa, panas dia badan agak sedikit menggigil. Itu adalah proses. Ya. Proses detoks. Mengeluarkan berbagai macam penyakit. Ya. Nah, kemudian dengan adanya detoks itu, gula darah turun, kolesterol turun, ya, asam urat juga turun. Nah, maka benar apa yang dikatakan Nabi bahwa puasa itu bisa menyehatkan. Ini secara jasmani. Kemudian secara rohani, Bapak Ibu dari mulai sahur, ya, udah bangun pagi siap makan. Kemudian setelah makan ada adzan subuh, Bapak Ibu ke masjid, jalan. Setelah itu ada tadarus, ngaji, dzikir. Kemudian pulang, ya. Kemudian adzan lagi, Allahu Akbar, kembali lagi ke masjid. Setelah itu pulang lagi, nyiapkan untuk berbuka, asar, maghrib, ya.
terus seperti itu tanpa disadari, itulah yang mengeluarkan kita, menjadikan suatu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kalau tidak adanya kecerdasan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mendengar adzan juga belum tentu langsung sholat. Tapi di bulan Ramadan, ketika Allahu Akbar, nggak disuruh juga sudah masuk masjid, sudah banyak. Ya. Nah ini mendidik kita saum secara rohani, kita bisa disiplin waktu, menempati waktu, ya, menempati waktu. Ini yang paling penting. Di dalam bulan Ramadan harus kita manfaatkan betul agar bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang akan datang. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ketika kita bisa memahami waktu-waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya dengan sendirinya. Sebagaimana sabda Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini, kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa melaksanakan saum sebulan penuh dan mendapatkan kemenangan satu Syawal. Insya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.